Pemirsa, imbas teretasnya lebih dari 6 juta data milik Direktorat Jenderal Pajak oleh hacker Bjorka, Presiden Joko Widodo langsung memerintahkan Kementerian Keuangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan juga Badan Cyber dan Sandi Negara untuk secepatnya melakukan mitigasi. Presiden menduga adanya keteledoran penggunaan password sebagai salah satu penyebab terjadinya peretasan data negara. Peretas data pribadi atau hacker yang menamakan dirinya Bjorka kembali membuat ulah di Indonesia. Kali ini Bjorka diduga telah meretas dan membocorkan jutaan data yang sebelumnya disimpan di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI. Dugaan kebocoran data milik Ditjen Pajak ini awalnya disampaikan oleh pendiri Ethical Hacker Indonesia, Teguh Aprianto, dalam unggahannya di media sosial X pada Rabu 18 September 2024 lalu. Total ada sekitar 6,6 juta data nomor pokok wajib pajak atau NPWP yang diduga dibocorkan dan dijual oleh Bjorka di Breach Forums. Dari jutaan data itu, beberapa di antaranya adalah data pribadi milik Presiden Joko Widodo dan kedua putranya Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep. Pada screenshot di Breach Forums, jutaan data yang berhasil diretas tersebut kemudian diperjualbelikan oleh Bjorka dan dibanderol dengan harga $10.000 atau 153,1 juta rupiah. Perusahaan keamanan siber Falcon Fits melalui akun X menyatakan penjualan data milik Ditjen Pajak berisikan informasi pribadi seperti NIK, NPWP, alamat, nomor telepon, hingga tanggal lahir dari pemilik data. Menanggapi kembali diretasnya data milik negara, Presiden Joko Widodo segera memerintahkan Kementerian Komunikasi dan Informatika Kominfo, Kementerian Keuangan dan BSSN untuk melakukan mitigasi secepatnya. Presiden Jokowi menambahkan peristiwa peretasan data juga terjadi di negara-negara lain akibat salah satunya kecerobohan penggunaan password. Ya, saya sudah perintahkan Kominfo maupun Kementerian Keuangan untuk memitigasi secepatnya, termasuk BSSN untuk memitigasi secepatnya. Dan peristiwa seperti ini kan juga terjadi di negara-negara lain yang ya semua data itu mungkin karena keteledoran password bisa terjadi karena penyimpanan data yang juga terlalu banyak di tempat-tempat yang berbeda-beda bisa menjadi ruang untuk diretas oleh hacker dan masuk. Asisten Profesor Cyber Security dan Program Koordinator Master Cyber Security Monash University Indonesia, Muhammad Erza Aminanto menyatakan, kembali terjadinya kebocoran data ini akibat adanya rangkaian kesalahan, salah satunya karena kesalahan yang dilakukan oleh orang dalam. Simpul-simpul data breach ini misal bisa yang paling besar kemungkinannya adalah insider threats atau dari orang dalam sendiri. Jadi orang dalam ini misalnya kena phishing, klik link apa gitu ya, sehingga ada malware yang masuk, ada spyware yang masuk, adware yang masuk begitu ya, itu salah satunya. Selanjutnya juga ada kiriman-kiriman malware atau misalnya si grup Bjorka ini menyerang dari luar juga, itu juga kemungkinan bisa terjadi. Jadi ada banyak pintu masuk sebenarnya dan kita masih menunggu kabar resminya seperti apa. Sebelumnya hacker Bjorka juga menjadi sorotan karena berhasil meretas beberapa data rahasia milik pemerintah. Selama tahun 2022, Bjorka berhasil meretas 3 jenis data rahasia, diantaranya 150 juta data penduduk Indonesia, data 1,3 miliar pengguna SIM card, hingga surat rahasia Badan Intelijen Negara atau BIN ke Presiden Joko Widodo. Dari Jakarta dan Jawa Tengah, Tim Liputan Metro TV. Pakar keamanan cyber Alphonse Tanujaya mengatakan data yang diduga bocor itu bukan data palsu, melainkan data yang valid. Mengingat bahaya insiden dan resiko eksploitasi data oleh pihak tidak bertanggung jawab, Alphonse menyarankan masyarakat untuk tetap waspada atas penipuan yang mengatasnamakan petugas pajak. Kita cross-check dengan data kependudukan yang bocor, datanya valid, jadi ini bukan data palsu atau apa. Jadi sebagai gambaran dari data itu kita tahu bahwa
Bu Sri Mulyani baru ulang tahun akhir Agustus kemarin gitu. Kenapa? Karena datanya ada di sana gitu loh. Nah, yang kita khawatirkan data ini dijadikan sebagai untuk jangka pendek ya, untuk jangka panjang sangat banyak kemungkinannya. Jadi kita dari negara-negara pesaing Indonesia dapat mengetahui dengan sangat detail informasi yang bocor ini. Untuk jangka pendek yang sangat perlu diperhatikan adalah data yang bocor ini akan digunakan oleh penipu. Oke, kita lihat sekarang marak orang menipu, menelpon berpura-pura dari BPJS, kartunya mau dibatalkan lalu diancam karena kartunya disalahgunakan lalu suruh bayar. Nah, yang dengan kebocoran data dari Dirjen Pajak ini yang kami sangat khawatirkan adalah ini memberi ide kepada penipu, mereka beli datanya atau dia copy dari mana, ada yang beli lalu dibagi-bagi ke sesama penipu, lalu berdasarkan data ini mereka akan menghubungi korbannya seakan-akan dari petugas pajak. Dia bilang, kamu ada kekurangan bayar gini, kamu harus bayar berapa ratus juta ini. Kalau kamu mau jalan ini, kamu bayar ke saya aja. Jadi hati-hati, itu yang akan terjadi.